Saat kamu berhenti takut kehilangan seseorang adalah saat yang tepat di mana mereka menjadi sangat takut kehilanganmu. Ini bukan puisi, ini adalah psikologi. Dan inilah kebenaran yang tidak nyaman. Mereka tidak memberitahumu dalam lagu-lagu cinta. Orang yang lebih mencintai tidak menang. Orang yang mencintai dari keutuhanlah yang menang. Apa yang akan kamu temukan bukanlah permainan untuk mendapatkan seseorang kembali. Ini adalah sesuatu yang lebih berbahaya. Sebuah peta tentang apa yang terjadi dalam jiwa manusia ketika kamu berhenti mengkhianati dirimu sendiri demi cinta. Ketika kekuatan bergeser bukan melalui paksaan, tetapi melalui satu keputusan tenang untuk kembali pada dirimu sendiri. Ini mengubah segalanya. Kamu akan mendengar 6 langkah mental nyata yang terlintas dalam pikiran seseorang ketika harga dirimu mengambil alih dari kebingungan menuju pembalikan dinamika yang seutuhnya. Jika kamu pergi sebelum akhir, kamu akan melewatkan bagian yang paling penting. Bagian yang memisahkan orang yang jatuh kembali ke pola lama dari orang yang tidak pernah lagi kehilangan diri mereka sendiri demi cinta. Mari kita mulai. Disinilah fantasi umum hancur. Seorang pria tidak menyadari bahwa dia kehilanganmu saat kamu pergi. Dia menyadarinya ketika dia tidak bisa lagi menggerakkanmu secara internal. Itu bukan kata-kata, bukan batasan, bukan ultimatum. Itu adalah pergeseran posisimu. Dan dia merasakannya sebelum dia memahaminya. Inilah gambarannya. Rachel datang kepadaku setelah bertahun-tahun menjadi pihak yang pengertian. Dia tidak pernah mengejar, tidak pernah membuat keributan. Dari luar, dia memiliki harga diri. Namun di dalam, dia terus-menerus bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Mungkin dia hanya sibuk. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin jika aku memberinya lebih banyak waktu. Terdengar familiar? Inilah yang sebenarnya terjadi. Setiap kali dia membenarkan ketidaknyamanannya, dia mengajarinya sesuatu yang berbahaya. Bahwa pria itu bisa mengecewakannya tanpa konsekuensi. Bukan karena dia kejam, karena wanita itu membuatnya mudah. Tarik napas sejenak. Jika ini menyakitkan, itu karena kamu mengenali dirimu di sini. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kesadaran. Dan kesadaran adalah tempat perubahan dimulai. Lalu sesuatu berubah. Bukan pada apa yang diucapkan Rachel, tetapi pada apa yang berhenti dia lakukan. Dia berhenti membenarkan. Dia berhenti menjelaskan. Dia berhenti menunggunya untuk mengerti. Dia tidak meninggalkannya. Dia kembali pada dirinya sendiri. Dan saat dia melakukannya, pria itu merasakannya seperti tanah yang bergeser di bawah kakinya. Tiba-tiba, dia tidak bisa memprediksinya, tidak bisa berasumsi, tidak bisa meremehkan kesabarannya. Pikirannya menghasilkan satu pertanyaan, apa yang berubah? Namun inilah kuncinya, dia tidak bertanya padanya. Dia bertanya pada dirinya sendiri. Seorang pria menata ulang dirinya saat dia merasa dia tidak bisa lagi kehilanganmu tanpa kehilangan sesuatu dari dirinya sendiri. Sebelumnya, jika wanita itu pergi, dia kehilangan seorang wanita. Sekarang, jika dia pergi, dia kehilangan sebuah posisi yang nyaman. Kepastian akses, perasaan bahwa wanita itu ada di sana. Cinta bisa diganti. Harga diri yang tertanam tidak bisa. Pergeseran ini terjadi ketika kamu melakukan 3 hal. 1. Berhenti bertahan di tempat di mana kamu harus tegang untuk bertahan hidup. 2. Berhenti menjelaskan dirimu kepada seseorang yang tidak mau mendengarkanmu. 3. Buat keputusan kecil yang selaras dengan dirimu sendiri. Bahkan jika dia tidak menyukainya. Ketika kamu melakukan ini,
Kamu tidak menjadi dingin, kamu menjadi jelas. Dan kejelasan sangat mengintimidasi bagi seseorang yang nyaman dengan ambiguitasmu. Kehancuran nyata yang pertama bukanlah dia berpikir, "Aku akan kehilangannya." Melainkan dia berpikir, "Aku tidak lagi mengendalikan dinamika ini." Jika kamu hanya mengintegrasikan itu, kamu sudah mengubah segalanya. Inilah sesuatu yang menyakitkan untuk diterima, namun membebaskanmu selamanya. Cinta bukanlah hal yang mengatur pikirannya. Struktur dari mana kamu mencintailah yang mengaturnya. Kebanyakan orang melakukan kesalahan ini. Mereka percaya mencintai lebih banyak, memberi lebih banyak, lebih memahami akan membangkitkan rasa hormat. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Cinta tanpa harga diri menjadi suara bising di latar belakang. Harga diri menata ulang segalanya. Sandra bisa mencintai dengan dalam, bukan dari rasa butuh, melainkan dari kepedulian yang tulus. Dia mendengarkan, mendukung, hadir. Selama bertahun-tahun, dia percaya itulah nilainya. Namun dia tidak memahami ini. Semakin banyak cinta yang dia tawarkan, semakin berkurang bobot kata-katanya. Semakin dia hadir, semakin mudah baginya untuk ditunda. Sandra tidak tak terlihat. Dia terlalu tersedia. Sandra datang kepadaku hancur oleh satu kalimat. Pria itu mengatakan kepadaku bahwa dia mencintaiku tetapi tidak memilihku. Disitulah perbedaannya. Cinta bisa berdampingan dengan kenyamanan. Rasa hormat tidak bisa. Rasa hormat lahir ketika seseorang menyadari bahwa mereka tidak dapat melewati batas tertentu tanpa kehilangan akses kepadamu. Titik baliknya tidaklah dramatis. Dia hanya memahami, cintaku tidak salah. Posisikulah yang salah. Sandra tidak berhenti mencintai. Dia berhenti memberikan dirinya tanpa struktur. Dia mempertahankan harga dirinya, bahkan ketika cinta mendorongnya untuk menyerah. Perjelas hal ini karena ini adalah inti dari segalanya. Harga diri bukanlah kekerasan. Ini bukan sikap dingin. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih sulit. Koherensi di bawah tekanan emosional. Sandra berhenti menggunakan cinta sebagai anestesi. Ketika sesuatu menyakitkan, dia tidak menutupinya dengan pengertian. Ketika sesuatu terasa ganjil, dia tidak membenarkannya. Ketika tidak ada hubungan timbal balik, dia tidak mempertahankannya sendirian. Ini menghasilkan sesuatu yang spesifik di pikirannya. Kebingungan. Karena dia masih menerima cinta, tetapi bukan pengabaian diri. Ketika kamu mencintai tetapi tidak menyerah tanpa syarat, kamu merusak peta internalnya. Banyak orang secara tidak sadar mencampur adukan cinta dengan ketersediaan emosional total. Sandra tidak lagi menjadi orang yang mencintai bagaimanapun juga. Dia menjadi orang yang mencintai tetapi tidak mengkhianati dirinya sendiri. Kombinasi tersebut menuntut rasa hormat tanpa memintanya. Tanpa kerangka kerja, cinta meluap dan kehilangan nilai. Dengan kerangka kerja, cinta menjadi berharga karena tidak tak terbatas atau gratis. Inilah wujudnya dalam praktiknya. Berhentilah menggunakan cinta untuk mematikan rasa sakit. Jika sesuatu menyakitkan, jangan dirasionalisasikan. Berhentilah mencintai melampaui sistem sarafmu. Jika tubuhmu tegang, itu bukan cinta. Itu adalah adaptasi. Berhenti menunjukkan seberapa besar kamu mencintai. Mulailah mempertahankan bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Sandra tidak kehilangannya ketika dia berhenti memberikan cinta tanpa batas. Dia mendapatkan sesuatu yang lebih penting, dirinya sendiri. Dan kemudian perubahan nyata pun terjadi. Pria itu mulai mengukur kata-katanya. Berpikir sebelum bertindak, menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki kelonggaran yang sama. Bukan karena Sandra menuntutnya, tetapi karena harga diri Sandra tidak tersedia untuk diabaikan.
Ada saat yang tepat, sunyi, internal, hampir tak terlihat. Ketika sesuatu hancur di dalam dirinya, bukan saat kamu pergi, bukan saat kamu menetapkan batasan, melainkan saat dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mengaksesmu dengan membayar harga emosional yang sama seperti biasanya. Itulah titik kehancurannya. Sebelum titik ini, bahkan melalui konflik, dia beroperasi dari satu asumsi, bagaimanapun juga, dia ada di sana. Ini akan selesai dengan sendirinya. Selalu ada kelonggaran. Kelonggaran itulah masalahnya. Selama kelonggaran itu ada, tidak ada urgensi, tidak ada evaluasi diri, tidak ada perubahan. Kamu memperlebar kelonggaran itu setiap kali kamu membenarkan apa yang menyakitimu, menunggu tanpa balasan, memaafkan tanpa perbaikan. Bukan karena kamu lemah, melainkan karena kamu mencintai dari harapan. Namun suatu hari energimu bergeser. Bukan karena strategi, melainkan karena kelelahan. Kamu berhenti mengkhianati dirimu sendiri begitu cepat. Berhenti menjelaskan terlalu banyak. Berhenti mempertahankan apa yang tidak bisa dipertahankan. Lalu sesuatu yang brutal terjadi secara psikologis. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi memilikimu dengan cara apapun karena kamu tidak lagi membayar selisihnya. Pikirannya nyaman dengan persamaan yang tidak adil. Dia memberi lebih sedikit. Kamu mengkompensasi. Dia ragu. Kamu meyakinkan. Dia bersantai. Kamu mempertahankan. Ketika persamaan itu rusak, sistem internalnya memasuki krisis. Bukan emosional, melainkan struktural. Dia mulai merasakan hal-hal yang tidak bisa dia sebutkan namanya. Ketidaknyamanan tanpa sebab, kekesalan tanpa alasan, sensasi kehilangan kendali, ketakutan yang tidak mau dia akui. Inilah kuncinya. Bukan berarti dia berhenti mencintaimu. Dia berhenti merasa diuntungkan. Dan ego tidak bisa mentoleransi kehilangan keuntungan. Sebelumnya dia bisa gagal. Kamu menyesuaikan diri. Sekarang dia gagal. Kekosongan itu tetap di sana. Sebelumnya dia menghilang, kamu mengisinya. Sekarang dia menghilang. Jarak terasa nyata. Sebelumnya dia berimprovisasi. Sekarang dia merasa diamati oleh ketidakkoherenannya sendiri. Jika kamu merasakan sesuatu saat ini, mungkin rasa bersalah, mungkin keraguan, itu normal. Suara yang bertanya, apakah aku berlebihan? Adalah suara yang sama yang membuatmu terus bernegosiasi dengan dirimu sendiri selama bertahun-tahun. Sadarilah itu. Jangan mematuhinya. Inilah yang terjadi selanjutnya dan mengapa begitu banyak orang mundur tepat pada titik ini. Ketika dia merasa tidak bisa lagi memilikimu dengan cara apapun, reaksi pertamanya bukanlah mendekat, melainkan melawan. Dia mungkin menjadi defensif, meremehkan, menjadi bingung, bahkan menguji apakah kamu masih di sana. Bukan karena kamu tidak penting, melainkan karena identitasnya sedang ditantang. Kamu berhenti menawarkan tempat itu, bukan dengan sikap dingin, melainkan dengan koherensi. Nah, disinilah orang-orang hancur. Kamu juga akan merasakannya. Sebagai keraguan, apakah aku melangkah terlalu jauh? Sebelumnya lebih mudah. Mungkin aku terlalu keras. Jika kamu memberikan akses total kembali sekarang, pikirannya menerima satu pesan. Itu hanya sebuah fase. Tidak ada yang berubah. Namun jika kamu mempertahankan posisimu tanpa kekerasan, tanpa pidato, tanpa membenarkan sesuatu yang lebih dalam terjadi, pikirannya mengkalibrasi ulang, mulai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa aku tidak bisa memindahkan ini seperti sebelumnya? Apa yang harus aku ubah? Ketika dia tidak bisa lagi memilikimu dengan cara apapun, dia mulai mengevaluasi dirinya sendiri sebagai bayarannya. Sebelumnya kamu adalah variabel yang menyesuaikan, sekarang dia menjadi variabel yang tidak stabil. Itulah yang melucuti segalanya. Berhenti di sini sejenak.
Jika kamu masih menonton, sesuatu dari hal ini sedang meresap. Mungkin rasanya tidak nyaman. Mungkin ini memperjelas. Mungkin keduanya. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke 3 langkah berikutnya, di mana pikirannya beralih dari kebingungan menjadi perubahan nyata, aku perlu tahu kamu siap untuk apa yang akan datang selanjutnya. Jika ini beresonansi, cukup tekan suka. Itu saja. Karena apa yang akan aku bagikan di langkah 4, 5, dan 6 adalah bagian di mana kebanyakan orang salah memahami segalanya. Di mana dinamikanya benar-benar terbalik. Dan jika kamu tidak fokus, kamu akan melewatkan bagian yang paling penting. Oke, mari kita masuk lebih dalam. Perubahan dalam bagaimana dia memperlakukanmu tidak dimulai dengan kata-kata. Ini dimulai dengan ketidaknyamanan internal. Dia tidak secara sadar berpikir, wanita itu tidak lagi mengkhianati dirinya sendiri. Itu akan terlalu disadari. Apa yang terjadi lebih halus. Dia mulai merasa bahwa perilaku tertentu tidak lagi cocok denganmu. Bahwa apa yang dulu berlalu tanpa konsekuensi sekarang memiliki beban. Dan beban itu tidak datang dari keluhanmu. Itu datang dari koherensi emosionalmu yang berkelanjutan. Sebelumnya dia bisa mengatakan sesuatu yang ambigu, kamu mengakomodasinya. Dia bisa setengah berjanji, kamu menyelesaikannya. Dia bisa muncul di waktu yang salah. Kamu menyesuaikan diri. Itu adalah pengkhianatan diam-diam terhadap dirimu sendiri. Dan dia diuntungkan meskipun tanpa sadar. Namun ketika kamu berhenti mengkhianati dirimu sendiri, sesuatu yang tidak nyaman terjadi padanya. Tidak ada tempat untuk bersandar ketika bertindak buruk tanpa merasa bersalah. Itu mengubah perlakuan. Bukan karena kamu menuntutnya, melainkan karena dia merasa terekspos. Sesuatu yang konkret mulai terjadi. Dia berpikir sebelum berbicara. Mengukur apa yang dia janjikan. Mengamati reaksimu dengan lebih hati-hati. Merasakan ketika dia melewati batas, bahkan yang tidak ditandai. Mengapa? Karena ketika kamu tidak mengkhianati dirimu sendiri, kesalahan berhenti menjadi tidak terlihat. Sebelumnya dia gagal, kamu melembutkannya. Sekarang dia gagal. Kegagalan itu tetap di sana. Tidak didramatisasi, tidak dibesar-besarkan, tetapi juga tidak dihapus. Dan itu lebih berat daripada argumen apapun. Inilah yang perlu kamu pahami agar kamu tidak salah membaca ini. Perubahan tidak selalu terlihat seperti romansa yang instan. Terkadang itu terlihat seperti kehati-hatian, kecanggungan, keheningan yang tidak nyaman, nyata, bukan strategis, upaya untuk melakukan yang lebih baik tanpa tahu persis bagaimana caranya. Karena dia sedang melakukan kalibrasi ulang, mempelajari aturan baru bersamanya. Aku tidak bisa berfungsi dari kenyamanan. Aturan itu merestrukturisasi segalanya. Sebelumnya, kamu mempertahankan hubungan bahkan ketika itu menyakitkan. Sekarang hubungan itu hanya bertahan jika itu koheren. Namun inilah bagian pentingnya. Banyak yang ketakutan di sini. Ketika dia mulai mengubah perlakuannya, itu tidak selalu elegan. Dia mungkin menguji batasan, menjadi bingung, maju dan mundur. Bukan karena dia bermain game, karena dia keluar dari pola di mana kamu adalah bantalan emosionalnya. Saat bantalan itu menghilang, lantainya terasa keras. Hal yang penting bukanlah mengamatinya, melainkan untuk tidak mengkhianati dirimu sendiri lagi demi membuat prosesnya lebih mudah. Karena jika kamu melakukannya, jika kamu membenarkan apa yang tidak dapat dibenarkan, mendahului apa yang seharusnya dia lakukan, mengorbankan dirimu sendiri, agar dia tidak kesulitan.
Pesan yang diterima pikirannya sangat merusak. Pada akhirnya, wanita itu selalu mengakomodasi dan perlakuan kembali seperti semula. Tetaplah bersama dirimu sendiri di sini. Disinilah koherensimu diuji. Namun jika kamu mempertahankan tempatmu tanpa kekerasan, tanpa hukuman, tanpa sikap dingin, sesuatu berubah dari akarnya. Dia mulai memperlakukanmu seperti seseorang yang tidak tersedia untuk diperlakukan dengan buruk. Bukan karena kamu memaksakannya, karena energimu tidak lagi menyerapnya. Dan inilah kebenarannya. Orang tidak mengubah perlakuan karena rasa bersalah. Mereka mengubahnya dengan merasakan adanya batasan internal. Ketika mereka menyadari kamu tidak akan hancur demi cinta, tidak akan melepaskan senjata, tidak akan beradaptasi dengan cara apapun. Sesuatu aktif, rasa hormat, kepedulian, perhatian, kehadiran yang lebih sadar. Tidak selalu cinta yang instan, melainkan penataan ulang. Itu bukan kekejaman. Itu adalah keteraturan. Sampai sekarang, meskipun tidak terlihat jelas, kamu terus-menerus dievaluasi. Bukan secara sadar, bukan seperti ujian, melainkan secara internal. Dia mengukur seberapa banyak kamu bertahan, seberapa banyak kamu memahami, seberapa banyak kamu beradaptasi, seberapa banyak kamu mengalah tanpa pergi. Evaluasi diam-diam itu berbahaya karena tidak pernah diucapkan. Namun itu mendefinisikan perlakuan. Sementara, kamulah yang menyesuaikan diri. Dia tidak perlu melihat dirinya sendiri. Mengapa dia harus melakukannya? Sistem itu berpihak padanya. Namun ada titik yang tepat di mana sesuatu berubah secara radikal. Ketika kamu berhenti bergerak untuk mempertahankan ikatan, perhatian bergeser. Kamu bukan lagi variabel yang tidak stabil. Kamu bukan lagi sesuatu yang tidak diketahui. Kamu bukan lagi orang yang mungkin gagal. Sekarang giliran dia. Dan perpindahan itu sangat mengkonfrontasi. Dia mulai merasakan sesuatu yang baru. Sebuah sensasi ketidakcukupan. Keraguan tentang nilainya sendiri. Ketidaknyamanan yang tidak ada sebelumnya. Sebuah pertanyaan yang tidak pernah dia tanyakan. Bagaimana jika aku tidak cukup untuknya? Ini tidak terjadi karena kamu memprovokasinya. Ini terjadi karena kamu tidak lagi melakukan pekerjaan emosional untuk kalian berdua. Sebelumnya sesuatu gagal, kamu mengkompensasi. Sekarang sesuatu gagal, maka itu gagal. Dan itu memaksa pikiran untuk melihat ke dalam. Inilah yang penting untuk dipahami. Momen ini tidak terasa seperti cinta romantis yang instan. Momen ini terasa seperti ketidakseimbangan internal. Dia mungkin tampak lebih pendiam, lebih banyak berpikir, lebih berhati-hati, bahkan canggung secara emosional. Bukan karena dia kehilangan minat, karena dia sedang menghitung ulang tempatnya. Sebelumnya dia mengevaluasi, dia menungguku, dia mengerti, dia tinggal. Sekarang dia mengevaluasi, apakah aku memberi cukup? Apa yang sebenarnya aku tawarkan? Apa yang terjadi jika aku tidak berubah? Apa yang hilang dariku jika dia tidak ada di sini? Evaluasi diri lahir ketika keuntungan menghilang. Dan kamu menghilangkan keuntungan itu ketika kamu berhenti mengkhianati dirimu sendiri. Inilah sesuatu yang banyak disalahartikan. Ketika dia mulai mengevaluasi dirinya sendiri, dia tidak selalu langsung mendekat. Terkadang dia mundur, ragu, mengamati dari kejauhan. Mengapa? Karena evaluasi diri menyiratkan risiko, menerima bahwa dia mungkin tidak memenuhi standar. Dan ego ketika tidak dilatih lebih takut akan hal itu daripada kehilangan hubungan yang biasa-biasa saja. Langkah ini rumit karena di sini kamu bisa membuat kesalahan dengan meyakinkannya, meminimalkan posisimu, mengembalikan kendali. Jika kamu melakukan itu, kamu membatalkan prosesnya.
Dan pesan yang ditangkap adalah, aku tidak perlu berubah. Jangan selamatkan dia dari evaluasinya sendiri. Ini adalah pekerjaannya yang harus dilakukan. Pekerjaanmu adalah untuk tetap bersama dirimu sendiri. Namun jika kamu tetap teguh, manusiawi, hadir, tetapi tidak tersedia untuk membawa ikatan itu sendirian, sesuatu yang kuat terjadi. Evaluasi semakin dalam. Dia mulai membandingkan dirinya dengan pria lain. Dengan apa yang bisa hilang darinya. Dengan apa yang tidak dia pertahankan sebelumnya. Dengan versi dirinya yang tidak lagi kamu validasi secara otomatis. Ketika seorang pria mulai mengevaluasi dirinya sendiri di depan seorang wanita, itu karena wanita itu berhenti mengevaluasi dirinya sendiri agar pantas untuk pria tersebut. Itulah kekuatan psikologis yang nyata. Bukan karena itu mempermalukan, melainkan karena itu membangkitkan kesadaran. Ikatan itu berhenti berputar di sekitar apa yang kamu berikan. Ikatan itu mulai berputar di sekitar apa yang mampu dia pertahankan. Kamu tidak lagi menunggu untuk dipilih. Kamu mengamati dari pusatmu. Kamu tidak lagi menunjukkan nilai. Kamu beroperasi darinya. Sampai di sini bukanlah bagian tersulit. Tetap di sini adalah bagian tersulit karena setelah segalanya, kehancuran, perlakuan yang berubah, evaluasi dirinya, sebuah godaan muncul untuk menjadi keras. Banyak orang ketika mereka akhirnya memulihkan pusat mereka, membuat kesalahan yang halus. Mereka mencampur adukan harga diri dengan sikap dingin. Mereka berpikir tetap kuat berarti menjadi tidak dapat diakses secara emosional, kaku, selalu memegang kendali. Itu bukan kekuatan, itu adalah pertahanan. Posisi sejatimu tidak dipertahankan dari kekerasan. Posisi itu dipertahankan dari sesuatu yang lebih sulit. Regulasi diri emosional dengan hati yang terbuka. Mempertahankan posisi ini berarti kamu tidak lagi bereaksi karena takut kehilangan, tetapi juga bukan karena takut merasakan. Kamu tidak membius dirimu sendiri. Kamu tidak menutup diri. Kamu tidak menjadi seseorang yang bukan dirimu. Kamu terus menjadi sensitif, afektif, dalam. Perbedaannya, kamu tidak lagi mengkhianati dirimu sendiri untuk mempertahankan sebuah ikatan. Sebelumnya, esensimu adalah melayani cinta. Sekarang, cinta yang melayani esensimu, itu mengubah segalanya. Disinilah banyak orang kembali ke masa lalu. Bukan karena seseorang memanipulasi mereka, melainkan karena kedamaian terasa aneh. Mereka terbiasa dengan intensitas, bolak-balik emosional. Adrenalin tentang apa yang akan terjadi. Ketika itu menghilang, pertanyaan berbahaya muncul. Bagaimana jika mereka tidak lagi membutuhkanku? Jawaban sebenarnya, mereka tidak lagi membutuhkanmu untuk mempertahankan diri mereka sendiri. Dan itulah tepatnya yang membuatmu memenuhi syarat. Karena sekarang kamu bukan tempat pelarian, melainkan pilihan. Tidak semua orang akan tinggal. Beberapa akan pergi, bukan karena kamu berlebihan, tetapi karena kamu tidak lagi nyaman untuk dimanfaatkan. Itu bukan kerugian. Itu adalah pemurnian alami, agar tidak kembali ke peran lama. Pertahankan 3 kebiasaan internal. 1. Berhentilah mendahului secara emosional. Jangan bayangkan masa depan. Jangan selesaikan niat. Jangan memproyeksikan perubahan yang tidak terjadi. Tetaplah dengan apa yang ada saat ini. 2. Atur sistem sarafmu sebelum memutuskan. Jika kamu sedang terburu-buru, cemas, ketakutan, jangan putuskan apapun yang penting. Koherensi lahir dalam ketenangan, bukan urgensi. 3. Memilih dari tubuh, bukan fantasi. Jika sesuatu menyesakkan dadamu, menegangkan perutmu, merenggut kedamaian,
Jangan dirasionalisasikan. Dengarkan, ini tidak membuatmu dingin. Ini membuatmu jujur pada dirimu sendiri. Dan saat kamu mempertahankan posisi ini, sesuatu yang indah terjadi. Esensimu tidak keluar, melainkan tertata. Kemanisanmu berhenti menjadi pengorbanan. Cintamu berhenti menjadi negosiasi. Kehadiranmu berhenti menjadi jaminan. Kamu mulai mencintai tanpa kehilangan dirimu sendiri, memberi tanpa mengosongkan dirimu sendiri, menjadi ada tanpa menghilangkan dirimu sendiri. Dan itu menghasilkan satu efek akhir yang jelas pada orang lain. Kamu tidak lagi mengejar, kamu tidak lagi berdemonstrasi, kamu tidak lagi bertahan dari ketakutan. Kamu cukup berada dari pusatmu, dari harga dirimu, dan itu tidak bisa diabaikan. Apa yang baru saja kamu pahami bukanlah teknik untuk membuat seseorang kembali. Ini adalah penataan ulang internal. Jadi kamu tidak pernah lagi harus merendahkan dirimu sendiri untuk dicintai. Ketika harga dirimu lebih kuat dari cintamu, sesuatu yang mendasar bergeser. Kamu tidak lagi memilih dari harapan. Kamu memilih dari standar. Dan dari sana, cinta yang datang tidak menghancurkanmu, tidak membingungkanmu, tidak mengecilkanmu. Cinta itu menemanimu. Inilah yang tidak akan diceritakan oleh para filsuf kepadamu. Apa yang dihindari oleh para penyair. Apa yang harus dipelajari pada akhirnya oleh setiap orang yang pernah kehilangan diri mereka dalam cinta. Tindakan cinta terbesar bukanlah pengorbanan, melainkan kedaulatan. Harga diri bukanlah kebalikan dari cinta. Harga diri adalah arsitek cinta. Itu adalah struktur yang mengubah kerinduan menjadi sesuatu yang sakral. Hasrat menjadi sesuatu yang berkelanjutan. Gairah menjadi sesuatu yang tidak menghanguskanmu seperti api, melainkan menerangimu seperti cahaya. Ketika harga dirimu menjadi lebih kuat dari cintamu, kamu tidak kehilangan kapasitas untuk mencintai. Kamu mendapatkan kapasitas untuk mencintai dengan jujur. Kamu berhenti melakukan pertunjukan cinta dan mulai mewujudkannya. Kamu berhenti menjadi pengemis di meja koneksi dan menjadi penguasa yang memilih di mana akan duduk. Ini bukan tentang memenangkan seseorang kembali. Ini tentang tidak pernah kehilangan dirimu sendiri lagi. Orang-orang stoisisme kuno memahami hal ini. Marcus Aurelius menulis, "Kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar." Apa yang dia maksudkan? Saat kamu berhenti menegosiasikan nilaimu demi kedekatan, kamu sudah menang. Bukan memenangkan hubungannya, bukan memenangkan orangnya, melainkan dirimu sendiri. Dan itulah satu-satunya kemenangan yang penting. Jika pesan ini mengubah sesuatu di dalam dirimu, meski sedikit, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Bukan untukku, melainkan untuk dirimu sendiri. Tulis di komentar, harga diriku menuntun cintaku. Tulislah, bacalah dengan lantang. Karena ketika kamu mengatakannya, kamu mulai menjalaninya. Cintailah dengan dalam. Cintailah dengan ganas. Cintailah dengan sepenuh hatimu. Namun jangan pernah mencintai sambil berlutut. Berdirilah. Pilihan itu selalu menjadi milikmu. Masih tetap begitu.